Operasi fistula ani ini tidak dilakukan penjahitan menggunakan benang operasi. Perendaman menggunakan air hangat atau seat bath dilakukan 2 kali sehari atau setelah buang air besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas mengenai fistula ani ini merupakan suatu komplikasi dari abses perianal di mana terbentuknya terowongan atau saluran abnormal di bawah kulit pada area pantat di luar anus dengan kanal anus di bagian dalam. Penanganan terbaik dari fistula ani ini adalah dengan melakukan tindakan pembedahan yang dikenal dengan istilah fistulotomi. Tindakan pembedahan fistulotomi ini merupakan tindakan pembedahan untuk mengobati fistula ani dengan cara membuka saluran yang menghubungkan kanal anus dan kulit di bagian luar, kemudian mengalirkan nanah ke arah luar. Setelah dilakukan tindakan operasi pada fistula ani ini, tentu membutuhkan beberapa perawatan pasca operasi agar penyembuhannya menjadi maksimal dan meminimalisir terjadinya kekambuhan pada fistula ani. Apa sajakah perawatan yang bisa dilakukan? Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa perawatan pasca operasi fistula ani yang bisa dilakukan khususnya pada saat kamu berada di rumah. Operasi fistula ani ini dilakukan dengan pembiusan secara spinal anestesi atau regional anestesi. Tidak seperti luka operasi lainnya yang harus dilakukan penjahitan. Pada operasi fistula ani ini tidak dilakukan penjahitan menggunakan benang operasi. Lukanya akan dibiarkan secara terbuka agar nanah yang masih berada di dalam bisa mengalir keluar. Namun tentu saja akan ada diletakkan kasa tampon lembab pada area yang dioperasi. Makanya penting sekali untuk melakukan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Saat penderita pulang dari rumah sakit, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan analgetik untuk nyerinya dan juga antibiotik. Untuk pemakaian antibiotik ini harus habis dan tidak boleh ada interval dalam mengkonsumsinya. Jika sebelum operasi mengalami konstipasi, mungkin dokter akan meresepkan obat pencahar untuk melunakkan feses. Saat berada di rumah, luka bekas operasi harus dijaga kebersihannya. Bisa dilakukan dengan perendaman menggunakan air hangat atau seat bath, dilakukan 2 kali sehari atau setelah buang air besar. Dilakukan selama 15-20 menit. Kamu bisa meneteskan beberapa tetes larutan air PK ke dalam air hangat tersebut. Kemudian area operasi tersebut yang terdapat kasa harus diganti dengan kasa yang baru. Gunakan kasa yang lembab yang sudah kamu rendam menggunakan cairan NaCl 0,9% atau bila tidak ada kamu bisa menggunakan cairan air masak biasa. Kasanya jangan terlalu basah, jadi setelah direndam, kamu peras, baru diletakkan pada area operasi tersebut. Namun sebelum kamu mengganti kasanya, pastikan dulu area operasinya dalam keadaan bersih, bebas dari kotoran-kotoran yang mungkin masih menempel pada area luka. Dan untuk mencegah sisa-sisa nanah yang mungkin saja masih mengalir, agar tidak terkena pakaian yang kamu gunakan, kamu bisa menggunakan bantalan agar nanah tersebut tidak menembus pakaian. Kamu bisa mengganti kasa tersebut minimal 2 kali sehari atau bisa saja lebih sering jika terlihat kotor atau setelah buang air besar. Untuk sementara jangan melakukan aktivitas dan olahraga yang berat terlebih dahulu. Dan sangat dianjurkan bagi kamu yang baru menjalani tindakan operasi fistula ani ini untuk memantau kondisi kegawat daruratan seperti adanya perdarahan. Perdarahan di sini maksudnya adalah perdarahan yang sangat banyak, bukan perdarahan yang sedikit-sedikit.
Jika mengalami perdarahan yang sedikit, itu masih merupakan hal yang wajar. Kemudian ada tanda-tanda infeksi seperti bengkak atau peradangan, kemudian adanya kemerahan pada area operasi serta mengalami demam. Kemudian kamu harus memantau jika kamu tidak dapat mengontrol atau menahan buang air besar untuk keluar. Ini bila kamu mengalaminya setelah minggu ketiga operasi dilakukan. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Stay healthy. Assalamualaikum.